Ibu bapa, saudara dan saudari, sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali. Hari ini Selasa 26 Oktober 2021, pekan biasa ke-30 kalender liturgi Gereja Katolik. Kita kembali diajak untuk berada di sekeliling meja sabda. Kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan. Apa kata sabda Tuhan hari ini bagi Anda dan bagi saya? Landasan permenungan kita diambil dari bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama diambil dari surat Santo Paulus kepada umat di Roma, bab 8 ayat 18 sampai dengan 25, tentang harapan yang berbuah ketekunan, dan bahwa semua orang Kristiani diselamatkan dalam pengharapan itu. Itu bacaan pertama. Dan antar bacaan adalah Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Pemazmur bermadah, menyanyikan kidung pujian, mewartakan karya agung Allah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Dan dari bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan seperti biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon dan berguna untuk makhluk yang lain. Tema yang coba saya tawarkan untuk kita renungkan dari meja sabda hari ini adalah harapan sebagai nafas hidup Kristiani. Berbicara tentang harapan dan dari tema hari ini tidak terlepas dari bacaan pertama dari sabda Tuhan yang kita ambil, kita lihat dari surat Santo Paulus kepada umat di Roma. Harapan sebagai nafas hidup Kristiani. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma menegaskan, dan sebaiknya kita mengatakan meneguhkan iman umat di Roma, komunitas atau gereja di Roma, bahwa harapan adalah keutamaan Kristiani yang tidak boleh hilang. Dan peneguhan atau kekuatan Santo Paulus benar-benar dinyatakan atau diwujudkan lewat pernyataan yang begitu dalam, bahwa harapan Kristiani pada tempat pertama tidak mengecewakan karena menjanjikan sesuatu yang pasti, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Santo Paulus melanjutkan pada kalimat yang pertama dalam surat itu, dalam bab 8 ayat 18. Saudara-saudaraku, aku yakin penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, tentu saja pada akhir zaman. Dan dia menegaskan kembali bahwa harapan adalah sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Kalau sesuatu yang sudah terjadi saat ini, berarti itu bukan harapan. Karena harapan pasti mengajak kita untuk melihat sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Dan itulah makna harapan. Santo Paulus mengatakan dengan begitu tegas, dan dia juga meyakinkan komunitas gereja di Roma bahwa harapan akan Kristus, harapan akan keselamatan Allah tidak pernah mengecewakan. Tentu saja bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman. Poin yang kedua dari tema harapan sebagai nafas hidup Kristiani, harapan Kristiani selalu berbuah ketekunan dalam hidup. Harapan hanya menemukan makna melalui hal-hal nyata, terlebih hal-hal yang kelihatan kecil, sederhana, yang dihidupi sehari-hari, hal-hal yang berkaitan dengan rutinitas dan terkesan tidak atau kurang berarti. Santo Paulus mengatakan, akan tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Harapan membangkitkan dalam hati kita, membangkitkan dalam jiwa kita keinginan atau kemampuan untuk mencoba mewujudkan melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dua poin utama
yang bisa kita tangkap dari tema harapan sebagai nafas hidup Kristiani. Pertama, harapan tidak mengecewakan karena menjanjikan sesuatu yang pasti, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Dan poin yang kedua, harapan Kristiani selalu berbuah ketekunan dalam hidup. Harapan menemukan makna melalui hal-hal nyata, melalui hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Tentu saja ketika mendalami tema harapan ini, Santo Paulus memiliki latar belakang tertentu, memiliki pengalaman tertentu tentang umat di Roma. Jadi pada waktu Paulus menulis surat kepada umat atau jemaat di Roma, mereka adalah umat Kristiani yang baru bertumbuh. Dan dalam suasana atau dalam situasi pertumbuhan awal, mereka juga mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan. Dan banyak dari orang-orang yang dibaptis menjadi orang-orang Katolik, menjadi orang-orang Kristiani, mereka memutuskan untuk meninggalkan iman. Mereka mengalami guncangan yang luar biasa karena tantangan yang begitu kuat dari lingkungan sekitar. Dan dalam situasi itu, surat Santo Paulus datang memberi peneguhan. Dan di sini saya bisa mengajak kita semua untuk berpikir bahwa harapan hanya menemukan makna melalui peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan iman kita. Dan kalau kita kaitkan dengan situasi kita saat ini, terutama dunia kita yang sedang diguncang oleh wabah COVID-19, sebenarnya warta harapan yang disampaikan Santo Paulus juga menemukan makna dalam situasi kita. Dengan menjadi orang-orang Kristiani yang berpengharapan, kita bisa menghadapi situasi ini dengan hati yang lebih tenang, hati yang lebih damai, dengan harapan bahwa satu waktu nanti kita akan menemukan keselamatan ketika kita bertahan dalam pengharapan itu. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan iman kita. Semoga warta Santo Paulus juga merasuk dalam hati dan jiwa kita, sehingga kita pun mampu menghadapi kehidupan sehari-hari dengan hati dan iman yang teguh. Keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, Yosef, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa tercurah melimpah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.